Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Andre Martin selaku moderator pada pagi hari ini dalam pembelajaran pemeriksaan akuntansi. Yang terhormat saya limpahkan kepada dosen penghimpunan kuliah kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Sri Giovanni Teza, SPD MPD. Di sini kita sama-sama mengetahui ada 3 penampilan pada siang hari ini. Woi ampe, nya tak dianggap kok. Maaf, ada 4 orang yang menampil. Untuk penampilan yang pertama kita apakan kepada saudara Upaina Sogosa kepada Bang Wes silakan. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Mohon perhatiannya sedikit, kita akan belajar tentang. Untuk penampilan yang pertama kita apakan kepada saudara Upaina Sogosa kepada Bang Wes silakan. Selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Mohon perhatiannya sedikit, kita akan belajar tentang audit kita. Berbicara tentang audit itu mungkin anak-anak belum ada yang tahu ya. Soalnya ini ada pembahasan yang baru di bab yang baru juga. Berbicara soal tentang pengertian audit itu, Nata, mohon maaf, Nata udah tahu belum ya? Belum ya? Oke, kalau audit itu yang merupakan suatu fungsi pengawasan yang dimana internal yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal atau pemerintah atau disingkat dengan APID untuk memastikan efektivitas dan efisien pelaksanaan pemerintah di lingkungan pemerintah. Jadi di dalam audit internal itu terbagi beberapa item ataupun beberapa bagian. Yang pertama tadi ada di sana penaksiran risiko pengendalian. Berbicara tentang penafsiran, artinya penanganan dari risiko pengendalian. Risiko pengendalian yang dimaksud di situ adalah merupakan suatu proses efektivitas desain dan operasi pengendalian entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material di dalam laporan keuangan. Jadi di dalam risiko penafsirannya itu yang dimana dia menaksir antara pencegahan dan pendeteksian di mana ada salah saji material atau dalam laporan keuangan. Baik, berbicara tentang penafsiran risiko pengendalian, kita akan membahas tentang beberapa tahap pengendalian risiko tersebut. Untuk yang pertama ada pertimbangan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian internal. Berbicara tentang pertimbangan artinya yang merupakan untuk melaksanakan prosedur dalam memahami pengendalian tersebut yang relevan untuk asersi laporan keuangan yang signifikan. Dalam berbagai cara dapat dilakukan oleh auditor dalam mendokumentasikan pemahaman atas pengendalian interclient, fungsional pengendalian item, bagan alir dan uraian tertulis. Itu yang merupakan bagian dari pertimbangan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman atas pengendalian intern. Nah, sekarang untuk poin yang selanjutnya yaitu ada tahap identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi pada asesif entitas. Berbicara tentang identifikasi, kita akan menemukan beberapa persoalan yang dimana berdasarkan pemahaman atas pengendalian intern, auditor kemudian melakukan identifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asesif berkaitan dengan setiap saldo akun signifikan. Sebagai contoh begini, auditor dapat mengidentifikasi salah saji potensial untuk asesif transaksi
pengeluaran kas, dan untuk asersi saldo akun yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Jadi itu merupakan identifikasi dari salah satu potensial yang terjadi dalam asersi entitas. Untuk poin atau tahap yang selanjutnya ada lakukan identifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Dalam melakukan pendeteksian pengendalian yang diperlukan di sana adalah setelah melakukan audit, setelah auditor mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat terjadi dalam asersi yang berkaitan dengan setiap saldo akun signifikan. Jadi, auditor kemudian mengidentifikasi pengendalian yang dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi salah saji tersebut. Jadi, si auditor ini tugasnya itu mendeteksi pengendalian yang diperlukan dalam mencegah dan mendeteksi juga kesalahan salah saji material. Untuk tahap selanjutnya dalam pengendalian risiko ini ada lakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang dilakukan yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasional pengendalian kita. Jadi untuk mengevaluasi desain dan operasi setiap pengendalian intern klien, auditor kemudian mengembangkan pengujian pengendalian terhadap setiap pengendalian yang diperlukan untuk setiap asersi. Tujuannya pengujian pengendalian ini dilakukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian intern. Untuk selanjutnya ada lakukan evaluasi terhadap bukti dan buat taksiran risiko risiko pengendalian. Risiko pengendalian untuk suatu aset laporan keuangan akhirnya didasarkan atas hasil evaluasi terhadap bukti yang diperoleh. Yang pertama, prosedur yang digunakan untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian intern yang telah dilakukan keuangan. Yang kedua, pengujian pengendalian yang bersangkutan, bukti yang dikumpulkan oleh auditor dapat berupa bukti dokumenter, elektronik, matematik, lisan atau bukti fisik. Baik. Sebelum saya lanjut ke poin selanjutnya, adakah dari siswa saya yang mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya. Untuk materi selanjutnya kita masuk pada pengujian pengendalian. Di dalam pengujian pengendalian, prosedur audit yang dilaksanakan untuk menentukan efektivitas desain dan atau operasi pengendalian intern. Jadi dalam hubungannya dengan pengendalian intern, pengujian pengendalian dilakukan oleh auditor berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur sesungguhnya berjalan dengan baik. Jadi jelas ya hubungan dalam operasi suatu pengendalian intern yaitu untuk melakukan pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor. Jadi apakah berkaitan dengan apakah kebijakan dan prosedur sesungguhnya berjalan dengan baik? Itu yang merupakan hubungan antara pengendalian pengujian tadi. Selanjutnya di dalam pengujian pengendalian yang berkaitan dengan efektivitas operasi difokuskan ketiga pertanyaan. Pertama, bagaimanakah pengendalian tersebut diterapkan? Apakah sudah berjalan lancar atau bagaimana? Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah pengendalian tersebut ditetapkan secara konsisten? Maka muncul pertanyaan seperti itu. Kalau tidak, mungkin ada pengujiannya. Selanjutnya, oleh siapakah pengendalian tersebut diterapkan? Ya, jelas ya. Siapa yang melakukan pengendalian tersebut? Jadi jelas di sana dari pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan pada pengujian pengendalian.
pengendalian. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana itu pengujian pengendalian, sekarang kita masuk pada materi yang di mana di sana ada pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengujian pengendalian bersama atau contest of control dan pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan. Berbicara tentang pengujian pengendalian bersamaan, baik, sedikit ada kendala. Sekarang kita masuk pada pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian yang direncanakan. Jadi dalam pengujian pengendalian yang direncanakan itu dilaksanakan oleh auditor yang dalam pekerjaan lapangan. Pengujian pengendalian ini dapat memberikan bukti tentang penerapan semestinya kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Baik, setelah berbicara tentang pengujian, sekarang kita masuk pada perancangan pengujian pengendalian. Perencanaan itu kayak buat ide-ide ya. Kalau berbicara tentang perencanaan, dalam itu berbicara tentang perencanaan itu ada beberapa bagiannya, yaitu kita berbicara yang pertama dulu jenis pengujian pengendalian. Di dalam jenis pengujian pengendalian ini dapat dibagi oleh beberapa yang dipilih oleh auditor menjadi 3, yang menjadi 4. Maaf, yaitu Nathan. Siapa? Ya, silakan didengarkan dulu ya. Oke. Yang pertama yaitu permintaan keterangan. Selanjutnya ada pengamatan, introspeksi, dan poin terakhir yaitu pelaksanaan kembali. Oke. Mungkin anak-anak udah paham ya tentang jenis-jenis tersebut. Kita masuk pada lingkup pengujian pengendalian. Di dalam lingkup pengujian pengendalian ini secara langsung dipengaruhi oleh taksiran tingkat risiko pengendalian yang direncanakan. Jadi di lingkup pengendalian ini biasanya semakin luas lingkup pengujian pengendalian yang dilakukan oleh auditor, maka dapat dikumpulkan bukti yang lebih banyak atau yang efektivitas lebih pengendalian detail. Jadi diperlukan pengujian dengan lingkup yang lebih luas atau lebih banyak, taksiran tingkat risiko pengendalian moderat atau yang rendah. Baik, mungkin sampai di situ penyampaian materi dari saya, Bapak. Adakah dari siswa yang mau bertanya atau mungkin ada yang unek-unek yang belum paham? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Tidak ada, Pak. Bagaimana dengan yang di sana? Tidak ada, Pak. Halo, yang di belakang siapa manusia? Oh, Regita. Oh, ini namanya Regita. Oh, maaf karena saya guru baru di sini ya. Iya, Pak. Baik. Cantik kan, Pak? Boleh. Ini siapa namanya? Oh, Alisa. Ramadan Dan Hikmah. Alisa ya. Oke. Baik. Oke, terima kasih atas partisipasi mahasiswa saya yang sudah mengikuti pelajaran ini dengan evaluasi. Mohon maaf tentang pemeriksaan akuntansi. Semoga siswa semua bisa lebih semangat lagi kalau belajar ya. Saya lihat mungkin karena jamnya udah mendekati jam istirahat ya. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada saudara Dias yang telah membacakan presentasi ini. Terima kasih kepada saudara Boris yang telah membacakan menjelaskan presentasinya pada siang hari ini. Untuk selanjutnya yang akan ditampilkan oleh saudara Nata pada Nata. Bang Boris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Saudara.
pagi, Bu. Di pertemuan kali ini kita membahas mengenai penafsiran resiko dan desain pengujian. Materi yang pertama yaitu tentang program audit untuk pengujian pengendalian. Mungkin anak-anak semua sering mendengar tentang audit ataupun itu auditor. Keputusan yang diambil oleh auditor berkaitan dengan jenis lingkup dan saat pengujian pengendalian harus didokumentasi dalam satu program audit dan kertas kerja yang bersangkutan. Program audit adalah daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Kerjasama dengan auditor intern dalam pengujian pengendalian. Bila mana auditor independen melakukan audit atas laporan keuangan entitas yang memiliki fungsi audit intern, auditor independen dapat melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan koordinasi pekerjaan auditnya dengan auditor intern. Yang kedua yaitu melakukan auditor intern untuk menyediakan bantuan langsung dalam audit. Koordinasi audit dengan auditor intern. Auditor intern bertanggung jawab untuk memantau pengendalian entitas sebagai bagian dari tugasnya. Pemantauan ini mencakup review periodik terhadap unsur-unsur pengendalian intern. Auditor dapat melakukan koordinasi pekerjaan dengan auditor intern dan mengurangi jumlah lokasi atau divisi perusahaan yang akan diterapkan pengujian pengendalian. Ada 5 untuk pengujian pekerjaan auditor intern ini. Yang pertama yaitu lingkup pekerjaan auditor intern memadai untuk memenuhi tujuan pekerjaan. Yang kedua yaitu program audit memadai untuk mencapai tujuan auditnya. Yang ketiga yaitu kertas kerja dan dibuat harus memadai. Yang keempat, kesimpulan dibuat memadai sesuai dengan keadaan. Kelima, itu yang terakhir, laporan sesuai dengan pekerjaan. Ada contoh dalam program audit untuk pengujian audit ini. Bisa Anda lihat di buku yang sudah diberikan. Ya, Bu. Kita lanjut. Bila mana auditor independen melaksanakan koordinasi pekerjaan dengan auditor intern, auditor independen harus menguji pekerjaan auditor intern untuk menentukan lingkup pekerjaan auditor intern memadai dan memenuhi tujuan pekerjaan. Yang materi terakhir yaitu bantuan langsung. Pertimbangan auditor atas fungsi audit intern dalam audit atas laporan keuangan, auditor independen dapat meminta auditor intern untuk memberikan bantuan langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang secara spesifik diminta oleh auditor independen dari auditor intern untuk menyelesaikan beberapa aspek pekerjaan auditor independen. Yang pertama yaitu menentukan komputasi dan objektivitas auditor intern dan melakukan supervisi, review, serta pengujian pekerjaan yang dilaksanakan oleh auditor intern. Yang kedua yaitu memberitahu auditor intern mengenai tanggung jawab auditor intern tersebut. Yang ketiga yaitu membantu auditor intern bahwa semua masalah harus diberitahukan kepada auditor intern. Baik, bisa sampai di situ Mas Ibu sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Anda semua? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau tidak, kita lanjut minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Srina Kajoleni yang telah menyampaikan kesaksiannya pada siang hari ini. Untuk penampilan yang berikutnya akan ditampilkan kepada rekan kita Stevi Rekoyong kepada Stevi Rekoyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk seluruh siswa-siswi yang Bapak sayangi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Apakah semuanya sudah siap untuk menerima pelajaran kita? Siap dong. Baiklah, untuk itu Bapak mohon semuanya untuk fokus ya untuk menerima pelajaran karena pelajaran itu sangat penting. Nanti kalau Bapak tanya, kalau nggak tahu kan nanti bingung sendiri, nanti mau sendiri kan. Maka dari itu Bapak mau semuanya fokus, tidak ada yang sibuk sendiri, tidak ada yang bercanda-bercanda ya. Tolong ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu materi tentang penafsiran risiko dan desain pengujian. Nah, dalam materi kali ini ada 3 hal penting yang harus Anandaku sekalian mengerti dan pahami. Apakah semuanya mendengarkan? Dengar, Pak. Baiklah. Nah, 3 hal penting yang harus dipahami yaitu yang pertama, pengujian dengan tujuan ganda. Ya, harus diketahui apa yang dimaksud dengan pengujian tujuan ganda, pengertiannya apa, manfaatnya, serta tujuan dari pengujian dengan tujuan ganda ini apa. Dan kemudian poin yang kedua yaitu penentuan risiko deteksi. Nah, materi ini harus dipahami bagaimana seorang auditor dapat memahami atau dapat menentukan risiko-risiko dalam sebuah auditing data untuk mendeteksi risiko-risiko yang bisa terjadi. Kemudian yang ketiga itu desain pengujian substantif. Nah, bisa dilihat di materi yang sudah Bapak kirim melalui PowerPoint yang sudah Bapak kirim. Kebetulan hari ini Infokus kita tidak bisa dipakai, tidak bisa digunakan, jadi melalui HP saja Bapak bagikannya. Nah, bisa dilihat di situ di poin yang pertama, seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi, yang harus dipahami kan ada 3 hal. Nah, hal yang pertama itu pengujian dengan tujuan ganda. Di situ pengujian dengan tujuan ganda merupakan sebuah pengujian. Pengujian dengan tujuan ganda juga dikenal sebagai pengujian dengan tujuan 2 atau dua pengujian. Nah, adalah jenis pengujian yang dirancang agar auditor dapat mengumpulkan bukti tentang efektivitas pengendalian intern sekaligus mendapatkan bukti tentang kekeliruan monitor dalam akun. Dalam pelaksanaan pengujian ini, auditor harus mendesain pengujiannya sedemikian rupa sehingga dapat mengumpulkan bukti yang relevan atau akurat. Nah, dalam pengujian dengan tujuan ganda ini dirancang untuk memudahkan seorang peneliti atau auditor dalam mengumpulkan bukti efektivitas pengendalian intern dan kekeliruan monitor dalam akun. Jadi pengujian dengan tujuan ganda ini dapat memudahkan seorang auditor ketika dia melakukan penelitian suatu perusahaan. Kan auditor itu untuk menguji hasil dari hasil keuangan dari sebuah perusahaan. Ya. Di situ dia akan menguji apakah perusahaan tersebut mengalami sesuai dengan apa yang terjadi atau ada kekeliruan dari keuangan perusahaan tersebut. Nah, dalam pengujian dengan tujuan ganda itu ada beberapa cara-cara yang dilakukan. Nah, di mana ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu pengujian bersamaan, cara yang kedua pengujian tambahan, dan cara yang ketiga yaitu jenis pengujian pengendalian. Nah, Bapak bacakan ya. Di situ pengujian bersamaan atau dengan bahasa lainnya itu concurrent test of controls, di mana pengujian ini dilakukan oleh auditor bersamaan dengan pemerolehan pemahaman atas pengendalian intern. Pengujian ini dapat dilakukan dalam strategi pendekatan substantif maupun dalam pendekatan risiko pengendalian rendah. Jadi pengujian bersamaan ini
dilakukan sebagaimana seorang auditor harus memahami secara bersamaan perolehan pengendalian intern dari sebuah perusahaan yang akan diaudit. Kemudian yang kedua yaitu pengujian tambahan atau dengan bahasa lainnya additional test of control. Dalam pengujian ini dilakukan oleh auditor dalam pekerjaan lapangan dan dapat memberikan bukti tentang penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten sepanjang tahun yang diaudit. Kemudian jenis yang ketiga itu jenis pengujian pengendalian. Nah, auditor dapat memilih beberapa jenis pengujian pengendalian seperti permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pelaksanaan kembali untuk mengumpulkan bukti yang tepat. Nah, pengujian dengan tujuan ganda ini memiliki beberapa manfaat bagi seorang auditor. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa digunakan atau didapati dari pengujian dengan tujuan ganda ini. Yang pertama itu menghemat biaya, yang kedua meningkatkan efektivitas, kemudian meningkatkan kualitas, meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kapasitas. Nah, sedangkan manfaat utama dari pengujian dengan tujuan ganda ini yaitu memberikan kepastian bahwa auditor dapat mengumpulkan bukti yang relevan dan akurat tentang efektivitas pengendalian intern dan kekeliruan moneter dalam akun. Nah, pengujian ini membantu auditor dalam membentuk efektivitas desain dan operasi pengendalian intern serta mendeteksi potensi salah saji material dalam laporan keuangan. Jadi manfaat dari pengujian dengan tujuan ganda ini untuk memberikan kepastian bagi seorang auditor dalam mengaudit sebuah data suatu perusahaan. Nah, kepastiannya itu terdiri dari efektivitas pengendalian intern dan kekeliruan atau yang sudah kita pelajari kemarin ada yang masih ingat ketidakwajaran. Iya, Pak. Nah, pengujian ini juga membantu auditor dalam menentukan pengendalian intern serta mendeteksi potensi salah saji. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ketidakwajaran suatu kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, contoh-contoh kasus dengan penggunaan pengujian dengan tujuan ganda ini bisa dengan laporan keuangan suatu perusahaan, kemudian audit pengeluaran perusahaan, dan audit perpajakan kenegaraan. Nah, penentuan risiko deteksi. Kita masuk ke poin berikutnya, yaitu dengan penentuan risiko deteksi. Bisa didengarkan ya. Penentuan risiko deteksi adalah sebuah proses evaluasi yang dilakukan oleh auditor untuk menentukan kemungkinan dia tidak dapat mendeteksi salah saji material yang ada dalam suatu asersi. Nah, jadi penentuan risiko deteksi ini kegunaannya untuk membantu seorang auditor supaya seorang auditor itu dapat menentukan bahwa dia tidak mendeteksi keuangan yang salah saji. Nah, penentuan risiko deteksi ini ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu yang pertama evaluasi risiko deteksi, kemudian yang kedua rencana risiko deteksi, kemudian pengujian detail transaksi, pengujian detail saldo-saldo, dan pengujian substansi serta pengujian bersamaan dan pengujian tambahan dengan pengujian dengan tujuan ganda. Nah,
Cara mengidentifikasi risiko deteksi dalam konteks bisnis terdiri dari tujuh cara ya, yaitu yang pertama menyusun rencana bisnis dengan penuh perhitungan. Kemudian yang kedua analisis SWOT. Yang masih ingat dengan analisis SWOT? Ada yang masih ingat? Ya, Bapak jelaskan lagi ya. Analisis SWOT itu sebuah analisis yang digunakan untuk mengetahui pertama SWOT. Kan analisis SWOT, SWOT. S itu strength, yaitu kekuatan dari usaha atau bisnis yang dijalankan. Kemudian W atau weakness, kelemahan dari usaha atau perusahaan yang dijalankan. Kemudian O atau opportunity, adalah sebuah kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian T, threat atau ancaman. Ancaman ini bisa dialami semua perusahaan, baik dari lingkungan di dalamnya maupun lingkungan luar, yaitu para pesaing-pesaing kompetitor. Nah, sebuah usaha atau bisnis dalam mengembangkan analisis SWOT ini, di mana sebuah perusahaan harus menguatkan bisnisnya dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja, kemudian mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang ada di perusahaan tersebut, kemudian harus menggunakan setiap kesempatan-kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak akan datang kedua kalinya. Kemudian harus mengetahui ancaman seperti apa yang bisa merugikan perusahaan. Misalnya di dalam perusahaan itu sendiri ada orang-orang yang misalnya sudah pernah korupsi atau sebagainya, atau tenaga-tenaga kerja yang tidak kompetitif. Nah, selain dari di dalam lingkungan dalam perusahaan, harus juga tahu lingkungan luar perusahaan atau dari kompetitor, harus mengetahui kekuatan apa yang dibuat oleh kompetitor tersebut. Kemudian cara yang kedua, evaluasi resiko. Berikutnya, lihat segala sesuatu dari banyak sisi. Jadi bukan hanya terpaku pada satu sisi, tetapi bisa menyelidiki dari berbagai macam sistem. Kemudian berikutnya itu analisis risiko, identifikasi risiko, dan evaluasi risiko, serta perencanaan respon risiko. Nah, sampai di situ yang Bapak sampaikan apakah dipahami atau ada yang ingin ditanyakan oleh siswa-siswa Bapak? Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengenai desain pengujian substantif. Nah, seperti yang sudah Bapak bagikan yang bisa dibaca, di situ ada menjelaskan bahwa desain pengujian substantif merupakan prosedur audit. Tolong didengarkan ya, tolong jangan sibuk sendiri, jangan berisik. Tolong diperhatikan, nanti kalau Bapak tanya nggak tahu, nah ketahuan kan bodohnya. Nah, untuk menemukan kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, kemudian substantif menghasilkan bukti audit tentang kewajaran setiap asumsi laporan keuangan yang signifikan. Jadi bisa diketahui bahwa pengujian substantif ini dirancang untuk membantu seorang auditor dalam menemukan setiap kesalahan-kesalahan moneter yang secara langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan. Nah, dalam desain pengujian substantif ini ada beberapa cara yang harus dilakukan sehingga memudahkan seorang auditor dalam mengetahui kesalahan-kesalahan atau salah saji dari ketidakwajaran moneter keuangan sebuah perusahaan. Nah, yang pertama itu langkah yang pertama penentuan sifat, kemudian penentuan saat, kemudian langkah yang ketiga penentuan lingkup,
kemudian pengujian detail dan pengujian bersamaan serta pengujian tambahan dengan pengujian substantif. Itulah cara-cara yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Nah, dalam pengujian substantif ada beberapa jenis-jenis pengujian substantif yang umum digunakan oleh para auditor. Nah, jenis-jenisnya itu terdiri dari pengujian atas transaksi, kemudian pengujian terperinci atau saldo, dan pengujian prosedur analitis. Nah, selain dari cara-cara tersebut atau jenis-jenis tersebut, ada beberapa jenis lain, yaitu pengujian dengan tujuan ganda seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan pengujian dengan prosedur awal serta pengujian dengan prosedur cut off, dan pengujian dengan prosedur pemeriksaan fisik serta pengujian dengan prosedur konfirmasi, dan pengujian dengan prosedur pengujian substantif seperti dalam materi hari ini. Nah, baiklah, sekian materi untuk pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan oleh siswa-siswa sekalian? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak tutup pertemuan kita hari ini. Sebelumnya Bapak mohon untuk dipelajari lagi ya, lebih lanjut di rumah, sehingga minggu depan, di pertemuan minggu depan, nanti Bapak tanyakan sudah memahami semuanya ya. Baiklah, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. 9. Baiklah, itulah penampilan dari Stefi dan Koyo pada presentasi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya yaitu yang akan dipresentasikan oleh Renza dan Renza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anda semua, apa kabar? Baik, Bu. Untuk hari ini apakah siap untuk belajar? Siap, Bu. Kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Nah, untuk poin sekarang kita masuk pada pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Tujuan audit saat laporan keuangan secara keseluruhan adalah untuk menyatakan pendapat apakah laporan klien telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Auditor juga menetapkan berbagai tujuan audit khusus untuk setiap rekening berdasarkan 5 kategori asasi laporan keuangan. Dalam merancang pengujian substantif, auditor harus menentukan bahwa pengujian yang tepat telah diidentifikasi untuk mencapai setiap tujuan audit spesifik yang berkaitan dengan setiap asasi. Apabila hal ini dilakukan untuk setiap rekening, maka tujuan keseluruhan akan tercapai. Poin yang kedua, hubungan antara asasi, tujuan audit khusus, dan pengujian substantif. Sebagaimana pada PPT yang telah dikirim ke grup, di sana dapat Anda lihat ada tabel di mana pada setiap tabel ada asasi, tujuan audit khusus, dan contoh pengujian substantif. Yang pertama, pada asasi ada keberadaan atau keterjadian. Pada tujuan audit khusus, persediaan yang dicantumkan dalam neraca benar-benar secara fisik. Sedangkan contoh pengujian substantif ada observasi perhitungan fisik persediaan dan dapatkan konfirmasi persediaan fisik di luar gudang perusahaan. Yang kedua, pada asasi kelengkapan. Tujuan audit khususnya jumlah persediaan meliputi semua produk, material, dan supplies yang ada pada tanggal neraca. Sedangkan pada contoh pengujian substantif ada observasi perhitungan fisik persediaan dan hitungan semua label dan berkas perhitungan fisik persediaan tersebut. Yang ketiga hak dan kewajiban. Pada tujuan audit khusus terdapat perusahaan memiliki hak kepemilikan yang sah atas perusahaan. Sedangkan pada contoh pengujian substantif ada observasi perhitungan fisik persediaan dan dapat konfirmasi persediaan fisik di luar gudang perusahaan. Poin yang ketiga, kerangka umum pengembangan program audit untuk pengujian substantif. Di sana terdapat perencanaan awal. Pada perencanaan awal terdapat identifikasi asasi laporan keuangan yang harus dicakup oleh program audit, misalkan asasi keberadaan atau ketersediaan,
Kelengkapan hak dan kewajiban, penilaian atas pengalokasian dan pembagian atau pengungkapan yang berkaitan dengan saldo akhir persediaan. Yang kedua, kembangkan tujuan audit spesifik untuk setiap kategori asasi. Dan selanjutnya contoh program audit untuk pengujian substantif. Keputusan auditor sehubungan dengan manajemen pengujian substantif harus didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit khusus. Di mana pada itu terdapat SA 31109. Program audit adalah daftar prosedur audit yang harus dilakukan. Prosedur biasanya tidak didaftarkan. Dalam prakteknya, auditor kadang-kadang membuat rincian yang berbeda untuk hal-hal tertentu dalam program auditnya. Bagaimana contoh ditunjukkan secara lebih rinci tentang rencana sampel, termasuk peserta sampel untuk berbagai pengujian dalam program audit itu sendiri. Namun dalam keadaan sebagaimanapun, program audit hendaknya cukup detail agar dapat memberikan yang pertama garis-garis besar pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, dasar untuk koordinasi, supervisi dan pengawasan audit, dan catatan mengenai pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, program audit dalam penugasan pertama. Dalam satu penugasan pertama, spesifikasi pengujian substantif yang detail dapat detail dalam program audit biasanya belum akan disusun secara lengkap hingga selesainya. Kegiatan mempelajari dan menilai struktur pengendalian anggaran dari ditemukannya tingkat risiko deteksi yang dapat diterima untuk setiap asasi signifikan. Dua hal yang memerlukan pertimbangan khusus dalam audit untuk audit sebagai penugasan pertama adalah penentuan penetapan saldo audit pada periode yang diaudit. Selanjutnya, program audit dalam penugasan ulang. Dalam satu penugasan ulang, auditor memiliki akses pada semua program yang digunakan pada periode yang lalu dan kertas kerja yang berkaitan dengan program tertentu. Dalam situasi demikian, strategi awal auditnya biasanya ditetapkan auditor berdasarkan asumsi bahwa tingkat risiko dan program audit untuk pengujian substantif yang digunakan pada periode yang lalu akan digunakan pada periode yang berjalan. Poin terakhir, alat enggak semua. Ya, Bu. Perbandingan antara pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Pada dua poin juga jelas ya, ada tabel di sana. Di sana terdapat pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang pertama pada jenis. Jenisnya pada pengujian pengendalian bersamaan tambahan. Sedangkan pada jenis pengujian substantif, prosedur analitis, kemudian saldo. Yang kedua pada tujuan. Pada pengujian pengendalian menentukan efektivitas rancangan dan pengoperasian kebijakan prosedur SPI. Sedangkan pada pengujian substantif menentukan kewajaran hasil yang signifikan. Yang ketiga pada sifat ukuran pengujian. Pada pengujian pengendalian frekuensi devisi dari kebijakan dan prosedur sedangkan pada pengujian substantif transaksi kesalahan jumlah rupiah dalam transaksi dan saldo. Mungkin untuk lebih jelasnya juga bisa dilihat di buku ya, Sina. Ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin untuk pertemuan kali ini materi kita bisa sampai di sini. Apakah anak-anak semua ada pertanyaan? Ada, Bu. Tidak, Bu.
mempelajari materi yang jelas untuk minggu depan akan ada evaluasi tulis sebelum kita lakukan pembelajaran. Baik. Baiklah, terima kasih kepada Renza yang telah menyampaikan presentasinya pada siang hari ini. Dengan berakhirnya 4 presentasi tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita pada siang hari ini. Bila saya ada salah, mohon dimaafkan. Bila lebih berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.